Oke, Bajon, kita terkait kedatangan Bajon ke lapas gimana? Nanti di hari Kamis depan akan ada tuntutan dari GPU. Ya kan sesuai tugasnya PH ya. Tugas PH itu kan yang saking di samping melakukan pembelaan, tentu ada juga sifat konsultan hukumnya. Berarti kan konsultasi kan, konsultasi hukum. Kemudian ada edukasinya juga. Nah, jadi kan karena ini udah mendekat ke tuntutan, tentu kita harus memberikan dulu semacam edukasi ke Amar bahwa keputusan itu kan ya nanti itu kan belum bisa kita prediksi, dan kemudian harus dipaham juga nggak akan mungkin jaksa menuntut bebas karena tuntutan itu apapun perkaranya kalau udah dilimpahkan pengadilan itu pasti jaksa akan membuat tuntutan. Nah di tuntutan itu kan pasti ada nanti pertimbangannya, ada alasan pemberat, ada alasan peringan, kemudian juga ada pertimbangan-pertimbangan lain yang akan dibuat oleh JPU untuk menuntut perkara ini. Nah, jadi ya tentu kita memberikan edukasi ke Amar dalam menghadapi tuntutan tersebut. Ya dia kan harus bersikap sebagai warga negara yang taat dan patuh kepada hukum, dan tentu mereka harus juga menghormati apanya ketertiban di pengadilan kan gitu. Jadi ya menjunjung tinggi lah bahwa pengadilan itu kan adalah yang harus dihormati dan dijaga suasana sidangnya. Jadi kalaupun lah tuntutan nanti itu berat ya kan, nah jangan dianggap bahwa itu akan adalah hukuman yang gitu. Masih ada nanti, walaupun pengalaman kita kan yang kasus Amar ini kan dulu dia dituntut juga tahun 2017 itu kalau nggak salah 4 tahun Pak. 4 tahun dituntut, nah diputuskan rehabilitasi selama setahun. Nah kemudian tahun yang saya menangani aja kan, tahun 2023 yang kasus yang ketiga. Nah itu tuntutan jaksa malah kan 12 tahun. Nah akhirnya kan dia kena cuma 3 tahun. Nah ini kan edukasi itu kan harus kita berikan ke dia. Ya kan, apalagi sekarang ini kan ada yang berita yang sangat menarik lagi kan, si Pandi yang udah jelas perantara, ya kan, yang barang buktinya 2 ton ya. Nah itu kan malah diputus oleh hakim cuma 5 tahun. Nah kalau kita bandingkan kan keadilan itu ya diberikan seperti keputusan hakim yang di Batam itu ke Amar, ya Amar tuh kalaupun barang bukti itu yang dikemukakan dalam persidangan oleh JPU itu kan nggak nyampe saya rasa paling-paling 20 gram paling ya saya kalau untuk barang bukti keseluruhannya itu kalau nggak salah apa 10 gram apa 20 gram lah ya kan. Nah itu kan menceritakan pasti neto. Nah kalau dibandingkan 2 ton ya sangat jauh. Nah ya kan, ya kalau kita menengok materi perkara dan fakta persidangan yang kita ungkapkan, eksepsinya kita kan terbukti semua tentang dia tidak didampingi pengacara karena ancaman 5 tahun kan wajib. Nah ternyata kan terbukti memang dia tidak didampingi oleh PH. Nah kemudian tentang alat bukti, penggeledahan yang dilakukan oleh BAP kan ada di situ seolah-olah kan yang melakukan penggeledahan kan penyidik polisi ke blok itu. Ternyata orang yang masuk dalam dalam berita acara itu seperti 3 keterangan penyidik itu kan tidak pernah melakukan penggeledahan. Nah sedangkan di BAP-nya, nah ini kan juga berarti kualitas saksi-saksi yang dihadirkan seperti 3 penyidik
ya penangkapan dan penggeledahan dan penyitaan. Nah, ini kan juga tidak secara jelas mengatakan barang itu langsung dari Amar, kan gitu. Karena Amar kan dari pengakuan-pengakuan yang diambil pada waktu saat psikologisnya sedang tertekan, ya kan? Nah, kemudian penyitaan. Nah, penyitaan juga ada kejanggalan juga. Dia kan menyita di dalam otoritas ya, dalam otoritas lapas. Kok kenapa lapas tidak ada menandatangani sebagai saksi kasus penyitaan barang bukti? Padahal ini kan sedangkan di kasus apa aja biasa aja, misalnya orang melakukan penyitaan di rumah gitu kan harus ada saksinya dari pihak luar, RT, RW. Nah, ya kan? Nah, ini jadi kejanggalan juga. Ya kan? Ali juga mengatakan penyitaan yang dilakukan di otoritas lapas itu kan harus penyitaan itu kan harus disaksikan oleh apa? Oleh RT, oleh apa? Oleh ya namanya ya pihak lapas lah, minimal semacam kepala KPLP, ya kan? Atau bukti yang menyerahkan barang bukti itu petugas lapas harus kan bersaksi dong. Nah, kemudian penggeledahan kan juga ada juga cacat prosedur juga. Kalau menurut keterangan Ali, Pak Didin itu mantan Sekjen Dirjen Pemasyarakatan, itu kan harus ada berita acara penggeledahan yang dilakukan oleh petugas lapas. Ya, penyitaan barang yang diambil misalnya oleh tersangka atau terdakwa, itu kan harus ada berita acara penggeledahan dan di situ kan harus ada tanda tangan yang digeledah. Nah, ini kan nggak ada. Jadi kalau saya tengok dari sekian eksepsi kami itu ya sebenarnya ya bisa kami buktikan bahwa ya apa yang ada di eksepsi. Nah, kalau eksepsi kami terbukti secara sah meyakinkan, ya kalau kita masih berkeyakinan Amar pasti bebas. Peristiwa pidana memang ada, tapi prosedurnya yang banyak agak benar gitu. Dan pembuktiannya juga lemah. Nah, dan kualitas saksi yang dihadirkan juga kan banyak juga yang tidak mempunyai integritas. Apalagi saksi-saksi yang timbul belakangan ini yang tidak relevan lah dilaksanakan karena harusnya saksi ini ya harus ada dalam berkas ya setelah terdakwa diperiksa yang udah giliran kita PH untuk menghadirkan saksi meringan masih diambil jaksa untuk menghadirkan saksi fakta. Nah, ini kan ada semacam kita lihat ada kelemahan dan kita yakin dan kita juga melihat jaksa tidak yakin dengan apa dengan dakwaan yang disusun berdasarkan BAP yang banyak cacatnya. Ya, cacatnya apa? Ya udah jelas itu kan. BAP yang tidak ancaman hukuman 15 tahun kan wajib. Nah, ini kan tidak dilaksanakan. Dan udah ada jurisprudensinya juga bahwa ada beberapa jurisprudensi yang udah kita pegang ya tersangka yang ancamannya di atas 5 tahun itu wajib kalau seandainya tidak dia diberikan ya pendampingan pengacara itu kan nanti BAP-nya batal, ya kan? Nah, cacat hukum. Nah, BAP yang batal ya berakibatnya dakwaan. Karena penyusunan dakwaan itu kan berdasarkan BAP. Nah, inilah yang kita tengok kan. Jadi semua yang menurut kita, pendapat kita, yang kita alibikan dalam dakwaan, dalam eksepsi, itu terbukti semua. Apalagi kan kita lihat, ya kan? Ya dari kita lihat dari saksi yang muncul belakangan yang mendukung itu kan seharusnya kan kalau memang dari awal ini kasus ini memang udah yakin jaksa ya kan kenapa masih ada ditimbulkan yang baru kasih di lapas padahal kan dari dulu harusnya di BAP dong, harusnya kan dibikin di P19 dong, petunjuk bahwa saksi ini di
BAP seperti ya Karutan kan, KPR namanya kan. Nah, kemudian juga semacam ya ada saksi lagi yang mengatakan dia yang melakukan apa itu yang nggak diakui Amar itu. Nah, kemudian kualitas saksi seperti Jaya, awalnya kan dia minta uang, ya kan? Dia minta uang untuk menjadi saksi. Nah, tiba-tiba karena tidak dikasih uang, pindah lagi dia jadi saksinya DPU. Nah, apalagi dia kan mengatakan dia malah sebagai perantara. Nah, padahal dia kan masuk dalam rangkaian penyidikan itu. Karena dia kan diintegrasi dan kena selfie juga. Kenapa ini hilang gitu loh. Nah, ini kan kejanggalan-kejanggalan inilah yang menurut saya jadi perhatian daripada saudara JPU untuk mempertimbangkan kan gitu. Tapi kan Pak dari dua sisi kita berpendapat ya, dari sisi JPU itu pasti memberatkan dalam konteks hukum, dari sisi lain sebagai kuasa hukum ini itu membebaskan atau meringankan. Tapi kan di tengah itu juga ada hakim yang menilai dari diajukan saksi ahli, meringankan dari JPU bisa memberatkan. Tapi kan yang sekarang menarik dari asumsi masyarakat menilai bahwa latar belakang memakai identitas juga bisa dikatakan maaf dua. Konteks itu gimana untuk nanti akan diponis dalam akte tuntutan berbalik ke situ? Ya kan seperti kita bilang bahwa kan yang selalu kita bilangkan harus ada pemahaman bahwa Amar ini 3 kali dilakukan kasus pidana ini, peristiwa pidana yang timpang ke dia itu kan 3 kali ini kan itu kan dia penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Istilahnya orang adiksi, orang kecanduan. Nah, jadi di mana alasan pemberatnya gitu loh. Barang kalaupun misalnya memang dia masuklah memakai di dalam, ya ini kan harusnya yang benar-benar yang perlu dicari pelakunya itu kan harus yang memasukkan, kan gitu. Karena dia kan orang mayat sebenarnya kan, orang yang tidak mampu di sana. Nah, kemudian juga kan ya ibaratnya, nah yang perlu sebenarnya dalam perkara ini yang harus diapain, yang memasukkan barang ini siapa gitu loh, ya kan? Gak mungkin kalau misalnya orang melalui makanan apa itu sulit. Karena kita dalam pemeriksaan ini sampai sekarang ini kita masih ada capnya ini Pak, capnya stempel nih, iya kan? Begitu telitinya kita mulai masuk aja beberapa pemeriksaan. Jadi menurut kami, pendapat kami ini dan saksi yang akan kami hadirkan tiba-tiba datang itu kan, ya itu kan jelas itu terang dia itu kan ada rekam memo kita, itu kan memang benar-benar barang itu dimasukkan ya atas apanya petugas. Nah, malahan caranya katanya kan ya itu melalui mobil box itu yang membawa makanan pisang. Nah, ditaruh barang di situ. Nah, malah dia katanya yang disuruh mengambil barang itu, kemudian baru nanti dibawanya ke oknum petugas yang membagikan ke para bandar, ada 4 bandar katanya. Nah, ini kan nanti akan kita masukkan dalam pledoi kan gitu sebagai bukti tambahan dari kita untuk ya mungkin bukan sebagai alat bukti ya, tapi kan ini bisa diberikan sebagai petunjuk hakim bahwa peredaran narkotika ini ya sebenarnya kan ada indikasi pembiaran oleh para petugas dan malahan banyak petugas yang malahan terlibat melakukan pembackingan. Contohnya kan yang melakukan penyitaan kepada Amar itu saksi Eka Kertaraja itu ya kan ternyata nerima duit setoran dari apa? Dari ya apotek dan bandar kan gitu. Nah, ini kan mudah-mudahan itu dipertimbangkan hakim kan gitu. Karena apa? Karena yang perlu dipahami, ini kan ibaratnya hulunya ini kan ya kalaupun anak-anak yang terlibat dalam pemakaian atau mungkin apotek kecil lah ya misalnya, ya tapi kan ini sebenarnya kan ya kita lihat perkara yang sekarang kan perkara Pendi ini,
Ya kan akhirnya hakim punya hati nurani kan. Yang awalnya JPU berskokoh ini, dia itu adalah bandar terkenal dan apa kan, ya masuk bandar besar karena barang bukti 2 ton sampai dituntut mati. Ternyata setelah tengok fakta persidangan kan, ya ibaratnya ya yang punya barang ini siapa, ya kan yang 2 ton ini kan tidak muncul di persidangan. Ya ini lucu nih, hampir sama dengan kasusnya Ahmad Joni. Ahmad Joni ini, ya kan, ada barang, tapi asal-usul barang nggak pernah diungkap. Nah, ya, jadi apakah barang itu, ya kalau di Ahmad Joni, kan kita lihat dari apa penggeledahan yang apa penyitaan yang dilakukan itu kan, ya penggeledahan lah oleh petugas itu. Katanya di atas nggak ada, cuma yang ada handphone 2 sama charger. Nah di bawah tiba-tiba amarnya udah di dibawa, udah di konfirmasi di sana, diperiksa, tiba-tiba muncul lagi petugas lapas, oknum petugas lapas membawa alat bukti. Ya jadi ini yang rancu. Ya kalau orang pengakuan yang dibikin pernyataan sekarang kan orang dalam keadaan tertekan. Dan kemudian orang jam tidur udah apa? Ya orang udah capek, udah apa ya bisa aja kan. Ya mungkin apalagi ada ya isunya kan janji-janji ya nanti akan dibantu katanya kan, itu isu ya, memang kan belum terbukti lah di persidangan. Nah, nanti dibantu tapi ada iming-iming lagi kan menurut pengakuan terdakwa kan gitu. Bagian jadi merasa dari sudut pandang orang kuasa hukum agama itu melihat perkara ini ada kenyataan. Tapi masih sebagian melihat JPU menuntut belum jelas nanti kata hakim memutus bersalah atau tidak. Tapi bagi juga tadi menyatakan belum tentu dikatakan bebas, karena itu bebas itu juga secara hukum tidak bisa dikatakan itu karena masuk karena sudah ke pengadilan ya atau sudah di proses kejaksaan. Dan dalam proses itu problem ada 2 samping. Hukum tetap berjalan tapi intinya direhab karena dia pemakai. Ini itu gimana? Iya kan kalau kita menengok peristiwa pidana ini kan memang ada ya, karena jelas ada barang bukti kan. Nah, cuma kan pertanggungjawaban barang bukti ini yang belum kita lihat nih. Apakah barang bukti ini pertanggungnya ke Amar, tapi kan secara apa kan tidak nampak. Ya kan penyitaan barang itu kan ya penyidik kan ya kan menerima dari petugas lapas. Nah, kalau masalah ya keputusan, ya kalau kita lihat dari alat bukti dan saksi dan fakta persidangan, kita berkeyakinan ya peristiwa pidana ini ada. Tapi kan ya prosedurnya ya banyak yang salah kan gitu. Karena prosedur yang salah itu bisa menjadikan cacat hukum, Pak. Cacat hukum ya prosedur yang maksudnya alat bukti yang didapat kan gitu. Jadi ada juga dipaksakan problem permasalahan kasusnya juga tiada sudut pandang. Nah, sumbernya atau negara dipaksakan akan ini. Iya kalau kita lihat memang dipaksakan lah. Karena apa? Karena kita tengok kan perkara ini udah terjadi peristiwanya 25 Januari ya. 30 apa 25? 30 ya nggak salah. Nah sekarang kenapa dilimpahkan baru Oktober? Ya kan? Oktober 2025. Nah, kelang waktunya kan lama, berarti kan yang ini yang harusnya jadi pertimbangan hakim nanti. Kenapa perkara ini kok lama baru diapakan? Nah, kalau ada isunya kan dari pengakuan terdakwa kan karena ada apa kan permintaan. Karena permintaan terrealisasi, barulah muncul lagi perkara ini. Nah, bisa aja kan indikasinya sama sekian lama menunggu kan. Kan gitu. Jadi ya itulah kejanggalan. Jadi ya karena perkara yang udah terlalu lama mungkin sulit juga bagi JPU untuk me, mesempurnakan alat-alat bukti lah. Itulah kok muncul di persidangan baru muncul ada saksi-saksi baru, alat bukti, barang bukti baru berupa surat pengakuan apa segala testimoni. Nah inilah yang menurut saya yang benar-benar harus dipertimbangkan hakim. Namun juga dengan keluarnya pernyataan seorang mengaku pengadilan bahwa dia benar positif pemakai, Pajak sebagai kuasa hukum mengakui juga. Oh iya, kan itu ada pengakuannya.
Kalau peristiwa pidananya, kalau yang terbukti terang benderang sekarang, yang apa itu Amar dari tes urinnya memang pemakai. Kemudian Amar juga mengakui memang dia melakukan pemakaian itu. Dalam proses penangkapan itu kan pasti dalam proses hukum itu kan pasti direhab. Konteksnya gitu ya kalau nggak pemakai. Ya kalau seandainya kita ini ya ibaratnya mengacu ke Undang-Undang 35 atau 29 tentang narkotika, penyalahguna itu walaupun berkali-kali pun terlibat dalam kasus perkara pidana narkotika, ya kan? Itu kan harus direhab, Pak. Nah, itu namanya ada asesmen. Nah, asesmen ini kan hakim akan menentukan, di asesmen itu kan ada penilaian aspek medisnya, bagaimana keadaan medis dia, ya kan? Kemudian ada aspek eh, apa psikiaternya. Kemudian ada aspek hukum. Aspek hukum ini kan yang harus dipahami. Di sini kan harus menentukan apakah itu dia terlibat dalam jaringan narkotika atau tidak. Kemudian apakah dia apa ibaratnya melakukan pengedaran apa tidak. Nah, kemudian apakah terlibat dengan apa ya ibaratnya perdagangan besar, ya tentu ada nanti diteliti rekeningnya kan gitu, kekayaannya kan bisa masuk TPPU-nya juga. Nah, ini kan ya ini kan lucu kan. Ya ibaratnya padahal negara udah mewajibkan. Ya kan malah hakim diwajibkan pasal 103 Undang-Undang nomor 35 29 wajib melakukan asesmen untuk menentukan yang tiga itu. Nah, kalau ini tidak dilakukan ya kan lucu. Padahal kita kan udah minta mohon juga ke hakim kan. Dan kalau bilang hakim waktu itu kan ya susah memang mendapatkan. Sebenarnya enggak juga, Amar dari 3 kali apa tetap ada penetapan hakim untuk dia lakukan asesmen. Gitu. Tapi dalam asumsi yang sekarang di DPR banyak berpendapat soal ada mensupport yaitu dokter X sendiri dalam proses hukum ini dia juga tampil di sebuah proses dengan fokus dalam perkara dia dan dia mengetahui itu juga akan menjadikan sebab penyebab nggak sih dalam proses nanti hukum itu akan diponis. Mengetahui apa? Ya kan dia juga sering tampil di sebuah proses menjaga fakta-fakta keuangan jangan disiksa terutama lagi pembuktian bahwa kemarin ada permintaan 300 juta tapi jaksa menanyakan 300 juta tapi poinnya kan tidak ada. Ya kalau menurut saya ya ibu itu memberikan keterangan menurut saya itu kan berdasarkan apa ya ibaratnya kalau secara itu mungkin secara apa seorang apa aja ya seorang apalah pendapat orang biasa. Karena apa? Karena kita paham juga kan keilmuannya Bu Dokter ini untuk di sesi ya hukum kan pastilah tidak sesempurna seorang praktisi atau ahli hukum kan gitu. Jadi ya kalau dia memberikan pendapat mungkin ya pendapat fakta yang terjadi, ya kan? Nah ya itu. Jadi ya menurut saya ya beliau memberikan keterangan itu ya sesuai yang mungkin yang didengar, yang dilihat, yang disaksikannya. Nah, jadi kalau menurut saya kan pasti tidak bisa menganalisa secara hukum. Karena analisa hukum ini kan harus yang orang yang mempunyai keahlian hukum kan gitu. Tapi ini dari kedatangan apa aja dari apa sendiri sudah mengatakan pendapat seorang menteri walaupun itu 3 kali ketok palu namun dengan hukum besok JPU menyatakan hukuman sekian, tuntutan sekian, Pak juga sudah mengatakan bahwa ya itulah hukum. Pak juga dan gimana respon seorang? Yang jelas kan harus kita tanamkan, kita edukasi dia bahwa setiap tuntutan jaksa itu bukan adalah akhir dari keputusan. Nah, jadi ya dia ya harus kita masih ada lagi upaya pledoi, ya kan? Nah, kemudian ada lagi keputusan hakim. Jadi jangan salah. Ya itu kan udah berapa kali kita lakukan itu, kita pengalaman Amar waktu kita jadi PH-nya. Contohnya kan seperti saya bilang tadi di Jakarta Barat
dituntutnya 12 tahun. Nah, yang kena cuma 3 tahun kan. Jadi ya itu yang kita tanamkan lagi. Jadi kalau ada kamu nanti ya putusan yang berat, ya jangan dulu putus asa. Kemudian jangan ada amarah, jangan ada emosi. Karena itu bukan akhir dari dari sidang itu. Masih ada lagi nanti pledoi, ya kan? Baru masih ada lagi keputusan hakim. Nah itu yang kita tanamkan ke dia. Bagaimana emosi, jangan terlalu emosi lah. Apa sih kata emosi seorang kuasa hukum mengatakan itu? Karena kan argumentasi masyarakat menilai banyak terjadinya saat persidangan emosinya seorang Ahmad ini meluap. Nah, ya kan itu sebagai pengacara tentu kita mengedukasi begitu. Ya jangan sampai emosi. Ya wajar kan orang tiba-tiba dihukum itu nggak ada yang gembira Pak. Lain kalau keputusan bebas. Tapi kalau keputusan nanti yang jelas kan untuk bebas nggak mungkin. Nah tapi kalau bebas murni ya, tapi konsulat kemungkinan peluangnya ada. Karena apa? Karena konsulat kan menilai administrasi hukumnya, ya kan, aturan bacaranya. Nah aturan bacaranya kan dilanggar semua. Nah, kalau dilanggar semua ada sanksinya kan. Sanksinya apa? Tentu aturan acara yang dilakukan oleh ya polisi, ya kan, itu kan penyidik, ya itu kan cacat. Kalau cacat ya otomatis berpengaruh dong kayak hasilnya. Nah, jadi itu. Tapi kesehatan ini maksudnya kondisi saat ini. Ya alhamdulillah baik kan gitu. Makan atau sehat-sehat aja. Ya. Tapi masih tetap mau berbicara dengan dokter sendiri, paling nggak menanya kepada sendiri. Apanya? Menanyakan soal dokter apa enggak? Tapi emang mau di close apa gimana? Ya kita sebenarnya tidak ada membahas itu. Kita membahas masalah ya edukasi untuk persidangan nanti. Nah, cuma kan ada permintaan amar untuk kedepannya ya karena kita udah mau ada tuntutan tentu lebih lebih mencari suasana yang kondusif. Tidak ada lagi lah bicara ya dalam konteks podcast ya atau ya mungkin juga di acara televisi untuk mewakili Ahmad Joni gitu loh. Karena apa? Karena ada hal-hal yang harus kita jaga juga. Ya kan ada orang yang nggak tahu hukum nanti bicaranya malah tidak menguntungkan Amar gitu loh. Jadi itu yang kita minta ya untuk orang-orang yang membantu Amar, yang memberikan opini-opini yang ya ibarat mengedukasi di media, ya untuk sekarang ini ya dihentikanlah dulu kan gitu. Kalau untuk bicara-bicara itu biarkan. Kalau untuk keadaan Marjoni, keadaan secara pribadinya, ya silakan wawancara adiknya, Aditya Joni. Nah, tapi kalau masalah hukumnya, tadi dia minta ya Om yang bicara, jangan lagi ada ibaratnya ini bicara tentang Ahmad Joni ini. Ya, sekarang nggak usah di YouTube aja semua mengaku ada orang yang tidak pengacara Ahmad Joni ya, mengaku ya kan kita lihat kan di YouTube ya soalnya datang mau pergi sidang jadi pengacara Ahmad Joni kan gitu. Jadi kan banyak, kemudian juga banyak juga kan YouTube kecil yang mengambil manfaat juga, ya kan, ya kan. Nah, mengaku apa ya semacam apalah dia ini mewakili Ahmad Joni. Nah, ini kan merugikan Ahmad Joni. Ada memang positifnya, tapi banyak negatifnya. Nah, apalagi ini kan udah mau tuntutan. Tentu kita nggak mau lagi ada statement-statement yang kadang-kadang tidak ada dasar hukumnya, ya kan. Kemudian juga kan ada lagi yang ibaratnya ya perkara ini ya yang dibawa nanti ke Komisi 3 lah, yang kayak apalah ya ini udahlah, ini kan perkara ini udah masuk dalam ranah mau keputusan. Jadi ya ibaratnya gerakan-gerakan yang seperti ke Komisi 3 ya menurut kita nggak diperlukan lagi. Karena apa? Karena ini kan udah ranahnya apa? Ya ranahnya udah wewenang yudikatif kan.
Ya kan, ya ini kan seharusnya kan, kalaupun sebenarnya, ya kalau Komisi 3 sebenarnya ya eh, cepat waktu itu pada waktu pertama kejadian kan, ya itu kan Komisi 3 kan udah berbicara di media kan. Ya, kemudian Pak ahli narkotika, Pak Komjen Pol Purnawan Ana Iskandar juga kan udah bicara waktu itu kan. Nah, ya untuk keputusan ini, ayolah kita berdoa supaya Amar ya bebas demi hukum atau mungkin dihukum seringannya layaknya seorang dia penyalahguna narkotika, orang yang adiksi, yang kecanduan. Ya tentu ya kita minta ya diobatin, direhabilitasi kan gitu. Ahli atau praktisi melihat bebaskan aman dunia, tapi juga ada juga membilang bahwa dia kenapa harus dikejarkan hukum. Gimana sebagai kuasa hukum? Ya bahasa bebas kan gini, bebas itu dalam arti ya bukan ibaratnya bebas murni kan. Ya bebas ya kan secara demi hukum kan ada administrasi yang salah kan gitu. Nah, kemudian dalam arti bebas ya kan jangan dipenjara lagi berjalan, kan dia kan orang kecanduan, ya kan dihukum rehabilitasi. Itu kan bebas juga kan. Yang tidak dikatakan tidak bebas apa itu tidak bebas itu orang yang di dalam penjara Pak. Kalau orang rehabilitasi kan orang diobatin, itu kan bebas juga. Nah, dia nggak salah, ya kan? Karena dia direhabilitasi kan, nah, diobatin dan dia juga bisa menjalankan hidup aktivitas sehari-hari. Ya itu kan bebas juga. Jadi ya jangan dianggap bebas itu ya ibaratnya ya bebas murni kan gitu. Bebas itu kan ada 3 arti yang harus dipahami. Bebas dia menjalankan penjara diganti dengan rehabilitasi. Itu kan bebas juga. Bebas menghukum, ya kan? Karena ada kesalahan administrasi, nama onslah kan gitu. Nah, dan kemudian mungkin dia dihukum ringan kayak si Pendi itu 2 ton. Nah, nanti malah jadi ketahuan orang kalau seandainya 2 ton ada bukti, tiba-tiba Amar nggak seberapa, mau dihukum seumur hidup pula, tuntutan sampai belasan tahun, ya lucu-lucuan jadinya dong. Nah, orang jadi malah ketahuan yang hukum ini. Ya kan? Itu terobosan yang paling apa? Yang paling benar-benar itu dibikin hakim Batam itu. Ini menarik lagi Komisi 3 juga tetap memanggil jaksa yang menuntut Panji itu hukuman mati, dan akhirnya sekarang divonis cuma 5 tahun. Nah, itu juga buat jadi corong ya. Suatu saat oknum-oknum itu memvonis orang tidak sesuai fakta dan ada kriminal. Ya inilah pembelajaran kan nanti kepada APH, aparat penegak hukum. Ya janganlah menuntut itu berdasarkan apa namanya itu pasal memasal aja kan gitu. Ya hukum juga orang tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain ya kan. Ya harusnya kalau kayak Amar harus dilihat juga dong. Di sini menstrualnya siapa? Kalau menstrual kan masuk barang kan. Kemudian kan pertanggungjawabannya petugas apa? Harusnya kan ini kan orang binaan. Pembinaan itu sebenarnya harus bertanggung jawab pertama loh itu. Karena apa? Karena ini barang kok bisa masuk. Iya dah, ya kan? Nah, ibarat di rumah ini, ya kan? Ada satpam di depannya. Ini maling bisa masuk ke dalam. Nah, terus malingnya nggak apa-apa, tapi yang di dalam itu yang kena kan gitu. Satpamnya nggak apa-apa, malah pemilik rumah yang dihukum kan gitu. Nah, itu yang harus kita pahami itu kan. Mudah-mudahan ya didengarlah oleh Pak Jaksa Agung, kepada rekan-rekannya JPU juga. Ayolah kalau memang benar-benar Ahmad ini ya tidak bersalah atau mungkin dia memang penyalahguna narkotika, ya kan bisa aja dituntut rehabilitasi. Itu boleh kan itu. Hmm.